Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Halo semuanya, ketemu lagi di What's Trending bareng Lea Baneza. Kali ini Lea mau bahas menyikapi korban dugaan kekerasan seksual anak. Nah, belakangan video kekerasan seksual dengan korban berusia anak di wilayah Kabupaten Gorontalo viral di media sosial. Terkait video yang dimaksud, masyarakat diimbau untuk tidak menyebarluaskan video tersebut. Nah, kasus ini tuh ditangani oleh Polres Gorontalo didampingi Polda Gorontalo dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A, Kabupaten Gorontalo. Menurut pihak kepolisian, kasus ini dilaporkan paman atau wali korban. Pelaku DH yang berusia 57 tahun ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Diduga sejak 2022, korban mulai didekati oleh tersangka DH hingga sekitar Januari 2024, dugaan kekerasan seksual terjadi. Kapolres Gorontalo AKBP Dedi Herman mengatakan, modus yang terjadi adalah hubungan asmara karena bersangkutan merasa tersangka ini mengayomi, membantu tugas, memberikan perhatian dan akhirnya korban pun merasa nyaman sampai terjadi kekerasan seksual itu. Kasus ini pun menuai beberapa komentar. Sebagian menganggap kasus ini atas dasar suka sama suka. Sementara sebagian komentar lain menyebut kasus ini sebagai sexual grooming karena melibatkan anak di bawah umur. Korban saat ini masih duduk di kelas 12 alias berusia anak. Dan menyebut kasus tersebut sebagai hubungan suka sama suka pun menuai kritikan dan dianggap tidak tepat. Mengapa? Kita bahas usai komen netizen plus 62 berikut ini. Yang pertama ada dari @sengxx. Dihitungnya dari awal mulai dideketin sama si pedofil tahun 2022. @merxx. Sebel baca tweet yang katanya mereka suka sama suka, idih aneh bener. @akxx. Anak tidak pernah salah. Jika anak bertindak tidak sesuai aturan, orang tualah yang salah sebab tidak memberikan hak pengetahuan kepada anak. Dalam kasus tersebarnya video antara anak dan guru di Gorontalo merupakan salah satu contoh child grooming. @coxx. Ya, dia kena grooming makanya dia bilang mau. Tapi itu harusnya tidak berlaku dan tidak dibenarkan. Ngeri banget sumpah. Yang terakhir ada dari @solxx. Grooming adalah perilaku manipulatif yang digunakan oleh pelaku untuk membangun hubungan, kepercayaan, dan ikatan emosional dengan anak atau orang yang rentan dengan tujuan mengeksploitasi atau menyalahgunakan mereka secara seksual. Proses grooming biasanya dilakukan secara bertahap dengan tujuan untuk mengurangi kecurigaan dan membuat korban merasa nyaman dengan hubungan yang dibangun oleh pelaku. Grooming dapat dilakukan secara online maupun secara langsung. Lantas gimana nih nasib korban dan gimana sih perkembangan kasusnya? Apa sih pengaruh victim blaming kepada korban? Kita bahas bareng Ketua Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Aris Adi Laksono. Pak, belakangan kan viral ya Pak kasus kekerasan seksual di Gorontalo gitu, dimana videonya kalau kita lihat di media sosial tuh banyak sekali yang men-share atau memviralkan gitu Pak. Mungkin pertama gimana sih Pak KPAI ini mengawal kasus ini gitu Pak? Ya, tentu terkait video viral karena di sana ada hak anak untuk kemudian dilindungi identitasnya, maka kami berharap untuk dihentikan video ini agar tidak viral. Kemudian mungkin kementerian terkait, Kemenkominfo juga bisa bertindak agar dilakukan take down ya. Karena ini akan berimplikasi terhadap stigma negatif terutama bagi anak korban. Dan jejak digital ini tentu sangat sulit untuk kemudian dihapuskan, karena ini nanti akan berpengaruh terhadap masa depan anak itu pastinya. Yang kedua, tentu KPAI melakukan pengawasan terhadap kasus ini agar satu, keadilan bagi korban ditegakkan, hukuman ditegakkan bagi pelaku. Yang kedua, penanganan bagi korban ya, bisa komprehensif, mulai dari keadilan yang harus ditegakkan. Yang kedua juga pemulihan. Saya kira korban kekerasan seksual mengalami trauma yang berat
yang secara psikis akan berimplikasi terhadap kesehatan mentalnya, juga kemudian motivasi belajarnya, kemudian juga interaksi sosialnya pastinya. Dalam konteks ini kami sudah berkoordinasi dengan pihak sekolah, pihak madrasah agar hak pendidikannya tetap dijamin. Kemudian juga kita memastikan UPTD PPA, DP3AKB bergerak untuk memberikan pendampingan psikologis, pekerja sosial melalui dinas sosial juga bergerak memberikan pendampingan memberikan analisa-analisa pendampingan secara lingkungan sosialnya begitu. Dan juga aparat penegak hukum tentu apalagi pelaku dewasa dan orang terdekat tentu kami mengharapkan ada tindakan hukum yang tegas dan juga ada pemberatan ya karena dilakukan oleh orang terdekat dari anak itu sendiri. Pak, berarti bisa dikatakan kalau anak ini mendapatkan pendampingan secara psikologis ya Pak ya? Ya, harus demikian. Dan tadi kan saya sudah berkomunikasi dengan kepala sekolahnya, UPTD PPA sudah bergerak memberikan pendampingan psikologis. Pak, kalau terkait dengan anak yang katanya dikeluarkan dari sekolah itu gimana Pak akhirnya nasibnya? Dan karena kan anak tetap harus mendapatkan hak untuk bersekolah ya Pak, pendidikan. Saya sudah komunikasi dengan kepala madrasahnya, kepala sekolahnya, anak ini tidak dikeluarkan. Tetapi selama proses ini, selama proses hukum ya, proses penyelidikan dan seterusnya, anak ini diberikan pembelajaran jarak jauh. Oke, berarti bisa dipastikan kalau hak pendidikan anak tetap terpenuhi ya Pak ya? Ya, kami mengawal itu dan kami minta kepada kepala madrasah untuk tetap dipenuhi. Beda lagi kalau kemudian nanti anaknya memberikan pilihan-pilihan lain ya, maka sekolah harus membantu itu, memfasilitasi, kemudian orang tua juga atau wali ya, kalau nggak ada orang tua langsung begitu walinya ya, atau yang mengasuhnya membantu untuk kemudian bagaimana akses pendidikan anak ini tetap terjamin. Pak, ini kan kalau kita melihat pemberitaan, komentar netizen kalau kasus ini tuh suka sama suka gitu Pak. Padahal kan nih korbannya anak ya Pak. Gimana sih mungkin Bapak menjelaskan kalau ini tuh kasus anak dan bukan suka sama suka gitu Pak? Ya, korban anak tetap disebut sebagai kekerasan seksual. Apapun itu latar belakangnya. Tetapi perlu diketahui perilaku anak itu tidak bisa mandiri begitu. Dia tidak terlepas dari pengaruh orang dewasa. Suka sama suka itu setelah berapa kali kejadian misalkan kan begitu. Bisa jadi berawal dari bujuk rayu ya, bisa jadi berawal dari iming-iming ya, bisa jadi berawal dari relasi kuasa kan, di situ ada sebagai seorang guru kepada siswa ya dan seterusnya. Sehingga dari awal yang sifatnya tadi ada upaya pemaksaan, bujuk rayu atau tipu daya dan seterusnya, seakan-akan kemudian menjadi hubungan suka sama suka. Tetapi apapun itu kalau kemudian menimpah kepada anak, maka tetap disebut sebagai sebuah kekerasan ya. Meskipun tadi ada netizen yang bilang suka sama suka atau Kapolres bilang suka sama suka, tetap pelakunya harus mendapatkan hukuman sesuai peraturan perundang-undangan perlindungan anak. Kemudian juga ada undang-undang TPKS ya, tindak pidana kekerasan seksual. Jadi perilaku anak semacam itu misalkan suka menjadi suka atau apa kan karena pengaruh orang dewasa yang harusnya melindungi, tidak kemudian justru misalkan karena suka atau apa dimanfaatkan kan gitu untuk melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan oleh orang dewasa apalagi guru kepada peserta didiknya gitu. Pak, berarti meskipun ya Pak kasus kekerasan seksual dan pemaksaan hubungannya ini tetap dilanjutkan gitu secara hukum, tapi seberapa penting sih Pak pemberitaan yang berpihak dan tidak victim blaming gitu Pak terhadap korban, dan dampaknya apa nih Pak terhadap korban? Ya penting kan agar kemudian melihat kasus ini dalam perspektif perlindungan anak gitu, di mana di sana ada hak-hak anak yang tetap harus dipenuhi, misalkan perlindungan identitasnya, kemudian hak pemulihan dan seterusnya. Maka misalkan dalam konteks menyebut anak ya tentu inisial ya, dalam menyebut di mana aktivitas lembaga dia ada di lembaga pendidikan mana, tentu tidak kemudian vulgar melihat menyebutkan lembaga pendidikannya, kemudian viral videonya tentu harus dihentikan karena akan berimplikasi terhadap masa depan anak itu sendiri ya, jejak digitalnya begitu. Nah, tentu dari berlebihan dalam konteks pemberitaan yang kemudian menyudutkan kepada anak, saya kira juga akan berimplikasi kepada stigma negatif terhadap anak ini. Apalagi terekam dalam jejak digital, nah ini akan terus
kemudian bisa muncul lagi, terbaca lagi ya, dan ini akan merugikan terhadap masa depan anaknya. Pak Aris, terakhir mungkin Pak ada pesan nggak sih Pak buat mungkin warganet pengguna media sosial yang masih menyalahkan korban dan membagikan videonya gitu ya Pak ya? Dan kenapa di kasus anak ini perspektifnya itu harus terhadap korban, ramah anak dan tidak memuat identitas korban gitu Pak? Ya, tentu kepada semuanya KPI berharap anak punya hak untuk dilindungi identitasnya, maka anak juga punya untuk dilindungi dari stigma-stigma negatif ya. Nah, dalam konteks itu, dalam pemenuhan hak itu, maka kami berharap video-video untuk berhenti memviralkan videonya dan tentu Kemenkominfo agar segera bertindak agar video-videonya kemudian di-take down. Kita pasrahkan, kita beri keleluasaan, kita percaya kepada aparat penegak hukum bahwa pelaku akan kemudian diproses bagaimana mestinya. Dan kepada korban yang masih berstatus anak, tentu dia masih punya hak untuk kemudian dipulihkan ya secara psikis, secara psikologis dan juga dipulihkan dalam konteks bagaimana membangun kepercayaan dirinya untuk kemudian berinteraksi sosial dengan baik, menuntaskan pendidikannya sehingga anak ini tetap kemudian masih punya masa depan untuk kemudian menjadi insan anak bangsa yang berguna, bermanfaat untuk lingkungannya. Oke baik, terima kasih banyak ya Pak Aris. Oke, sama-sama. Kapolres Gorontalo AKBP Dedi Herman mengungkap pelaku DH sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dedi mengungkap modus kasus dugaan kekerasan seksual seperti berikut. Dari paman sebagai wali orang tua dari korban dengan nomor LP B199-9/2024 Polres Gorontalo tanggal 23 September 2024. Kemudian kami menangani melakukan penyelidikan dan pemeriksaan. Kami sudah menetapkan tersangka terhadap inisial DH. Inisial DH yang merupakan oknum seorang guru di salah satu sekolah di Kabupaten Gorontalo. Kemudian kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang, 8 saksi dan termasuk terlapor serta pelapor. Dan kami sudah menetapkan status terhadap tersangka inisial BH yang dijerat dengan pasal 81 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016, perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang perlindungan anak, di mana ancaman hukumannya adalah 5 tahun minimal, 15 tahun maksimal, ditambah sepertiga karena yang bersangkutan adalah seorang tenaga pendidik. Modus operandi yang terjadi adalah memang hubungan asmara. Hubungan asmara karena yang bersangkutan merasa tersangka ini mengayomi, sering membantu tugas, memberi perhatian lebih. Akhirnya korban pun merasa nyaman dan akhirnya sampai terjadi seperti itu. Namun seberapa rentan sih anak-anak menjadi korban kekerasan seksual dari pelaku orang dewasa? Apalagi dengan segala bujuk rayunya, dan apakah anak ini sudah memiliki konsen? Kita tanyakan ke psikolog anak VK Ange Pramita. Mbak VK, seberapa rentan sih Mbak anak-anak ini jadi korban kekerasan seksual gitu ya? Apalagi kalau misalnya pelakunya tuh orang dewasa dengan segala bujuk rayu untuk mendekati korban gitu. Dalam kasus kekerasan seksual, selalu saja terjadi yang namanya relasi kuasa yang tidak setara ya. Jadi seringkali pelaku itu memiliki relasi yang lebih dominan dibandingkan korban. Sehingga ketika pelaku dan korbannya itu sama-sama orang dewasa sekalipun, maka relasi yang terjadi itu pasti si pelaku itu lebih dominan atau lebih memiliki punya kekuasaan, ataupun si korban itu merasa mempunyai relasi yang lebih rentan, lebih nurut, atau mempunyai relasi yang tidak seimbang. Apabila pelakunya adalah orang dewasa dan korbannya adalah anak-anak, tentu saja bobot dari relasi kuasa ini semakin lebih timpang ya, karena cara berpikirnya jauh berbeda. Anak-anak dengan perkembangan cara berpikir mereka yang baru berkembang optimal di usia 20-an, maka akan sangat mungkin mereka tidak bisa berpikir
jernih ataupun tidak bisa memikirkan sebab akibat dari apa yang akan terjadi ketika mereka menuruti atau melakukan apa yang pelaku inginkan. Ketika pelakunya lebih banyak menekankan pada kekerasan yang bisa sifatnya psikologis gitu ya, ataupun bersifat fisik, tentu saja muncul yang namanya ketakutan. Sehingga akhirnya itu membuat korban anak atau korban remaja mengikuti apa yang diminta oleh pelaku dewasa ini. Namun ketika pelaku dewasa tidak memunculkan unsur kekerasan, namun lebih banyak unsur manipulasi, sehingga berujung pada bujuk rayu, pujian, memberikan perhatian yang mungkin selama ini tidak didapatkan oleh anak dan remaja ini, sehingga hanya didapatkan dari pelaku ini saja. Sehingga bagian manipulasi dari maksud yang diinginkan dari si pelaku ini, maka bisa membuat korban melakukan apapun yang sebenarnya diminta oleh pelaku. Sehingga sangat mungkin sekali pelaku dewasa itu mendekati korban, dan korban tidak menyadari hal itu. Korban anak, korban remaja tidak menyadari hal itu ya. Apakah secara mental anak-anak ini sudah memiliki konsen? Perlu kita sadari bahwa ketika kita berhadapan pada korban, baik itu korban anak, korban remaja, ataupun korban dewasa sekalipun, karena yang terjadi adalah relasi, ada periode di mana relasi jatuh cinta gitu ya. Artinya ada relasi di mana korban itu memang diberikan perhatian yang begitu besar oleh pelaku. Ya, apalagi kalau ini sudah terjadi berulang-ulang gitu ya. Sehingga unsur manipulasi ini sangat tidak disadari oleh pelaku. Korban akan muncul kasihan gitu ya. Korban akan muncul merasa tidak, itu bukan suatu hal yang dirugikan kok gitu ya. Atau korban mungkin akan merasa bahwa tidak ada yang salah dengan hal itu. Ya, namun kalau kita lihat dari sisi sosial gitu ya, seringkali korban itu tidak punya relasi yang sebegitu dalam, sedalam relasi korban dengan pelaku. Jadi bisa saja korban ini tidak memiliki relasi lain di luar relasi korban dengan pelaku. Sehingga sudut pandang korban terhadap relasi yang terjadi antara korban dan pelaku ini tidak disadari itu merugikan si korban itu sendiri. Pada kasus kekerasan seksual yang ekstrim yang mungkin melibatkan kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan dalam pacaran, dalam relasi, seringkali juga relasi yang sudah sebegitu dalam membuat korban tidak percaya diri untuk keluar dari relasi itu. Karena selama ini korban merasa bahwa selama ini justru pelaku yang mungkin memenuhi kebutuhannya dia gitu ya. Justru pelaku itu yang mungkin selalu seolah-olah ada untuk dia. Karena pelaku secara manipulasi membuat korban itu menjadi terputus relasinya dengan relasi-relasi yang lain. Sehingga ada ketergantungan sebenarnya antara korban kepada pelaku. Dan ini tidak disadari oleh korban, namun sangat disadari oleh pelaku. Nah, ketika sudut pandang ini tidak disadari oleh kita yang melihat dari sisi luar, seringkali itu membuat kita menjadi gemes sebenarnya, atau membuat kita jadi, kok bisa ya korban berpikir seperti itu? Kok bisa ya korban tetap menganggap pelaku ini baik misalkan gitu ya? Atau kok bisa ya dia menganggap bahwa pelaku ini selalu memperhatikan dia gitu ya, atau pelaku ini selalu memenuhi kebutuhannya dia gitu, membelikan sesuatu buat dia atau satu hal yang seringkali tidak pernah ia temui sebelumnya gitu ya. Namun kita perlu sadari bahwa memang selama ini korban itu memang tidak punya channel-channel atau saluran-saluran relasi yang lain yang memang hal ini dijaga oleh pelaku gitu, sehingga tidak disadari oleh korban ataupun kita sendiri tidak menyadari bahwa manipulasi yang dibikin oleh pelaku itu sudah membuat korban merasa bahwa hal yang dilakukan kepada dia itu bukan satu hal yang buruk, seringkali begitu ya, atau seringkali ada masih unsur dimaafkan gitu ya. Sehingga sulit sebenarnya membuat korban itu merasa harus lepas, harus merasa sadar bahwa relasi ini bukan relasi yang baik untuk dilanjutkan gitu ya. Nah Mbak, ketika kasus kekerasan seksual itu akhirnya viral dan korbannya mengalami trauma, apa yang perlu dilakukan pada korban dan mungkin pendampingan apa saja nih yang diperlukan atau dibutuhkan korban?
Nah, untuk kasus yang viral gitu ya dan korban mengalami trauma, yang perlu dilakukan kepada korban adalah saat ini memang harus dilindungi dalam arti korban tidak diberikan akses karena ini viral ya. Jadi kan kalau korbannya ini adalah anak dan remaja, apalagi mungkin remaja, maka remaja kan akan lebih banyak melihat media sosial. Sehingga ketika media sosial itu terjangkau ataupun tayangan itu terjangkau oleh remaja, maka hal itu akan membuat rasa ketidaknyamanan yang sangat besar sebenarnya kepada korban itu sendiri. Dan apalagi kalau misalkan videonya tersebar gitu ya, baik itu dalam skala kecil antar WhatsApp grup gitu ya, atau antar grup-grup kecil-kecil gitu, ataupun ketika disebarluaskan dalam media sosial yang lebih luas. Nah, ketika korban sudah mengalami trauma, tentu dibutuhkan intervensi, dan intervensinya terapi itu tidak bisa hanya sebentar ya gitu ya, membutuhkan waktu yang lama. Pendampingan yang dibutuhkan sangat perlu untuk dia menyadari bahwa relasi yang dia alami itu bukan relasi yang seharusnya dan semestinya terjadi gitu ya. Apabila ada beberapa orang yang memberikan komentar bahwa kelihatannya remajanya sudah terbiasa ya, atau ini bukan hubungan intim pertama kali gitu ya. Jadi akan sangat besar kemungkinan kalau kita lihat dari bagaimana perkembangan seksual remaja dan bagaimana pubertas itu terjadi, ketika ada peluang yang dilihat oleh korban gitu ya. Jadi bukan didasari suka sama suka sebenarnya. Gitu tadi diawali bagaimana si pelaku ini melihat celah gitu, dan ternyata celah itu seperti dimakan gitu ya. Kalau pelaku adalah memberikan umpan, maka umpan ini dimakan oleh korban gitu ya. Sehingga ada ketergantungan. Tadi kata kuncinya adalah ketergantungan dari korban kepada pelaku. Maka ketergantungan ini bentuknya bisa macam-macam. Ketergantungan seperti apa? Bisa ketergantungan seksual, bisa ketergantungan finansial, bisa gitu ya. Ketergantungan untuk melakukan apapun yang diminta oleh pelaku itu juga bisa gitu ya. Sehingga tidak bisa melihat perspektif hanya dari perspektif pelaku saja, tapi yang perlu dicermati, disadari oleh nanti ketika kasus ini masuk ke pengadilan adalah bagaimana perspektif korban, gitu. Bahwa ini bukan unsur suka sama suka gitu ya, tapi bagaimana mental dari remaja atau mental dari anak-anak ini itu dimanipulasi oleh korban gitu, sehingga tadi ada perilaku intim yang berulang-ulang terjadi, dan itu sudah masuk kekerasan seksual ya, karena secara mental anak-anak ini tidak memiliki konsen untuk bisa melakukan hubungan intim gitu ya. Apalagi terlepas dari hubungan intim, sebenarnya ketika ada relasi romantis antara remaja dengan orang dewasa, itu sebenarnya juga tidak tepat karena cara berpikir si remaja itu yang belum fully develop atau belum berkembang dengan optimal. Sehingga perlu berhati-hati ketika si remaja ini menjalin interaksi intim dengan orang dewasa yang sudah berbeda tahapan perkembangannya. Oke, baik. Pengacara PDD, Mark Anifilo, memberikan klarifikasi soal penemuan 1.000 botol baby oil dan pelumas di rumah sang rapper. Sebelumnya, polisi federal menyita botol-botol minyak bayi yang diberi label perlengkapan Freak Off. Freak Off adalah sebuah pesta mewah yang dihadiri banyak selebritis Hollywood dan melibatkan pekerja seks komersial. Mark mengatakan ia tak mengetahui dari mana asal angka 1.000 itu. Ia juga meragukan hubungan 1.000 botol baby oil dengan dugaan kejahatan yang dituduhkan ke PDD. Selain itu, Mark juga menolak tuduhan-tuduhan soal Freak Off. Padahal, Freak Off diduga tidak konsensual dan melibatkan narkoba. Pihak PDD juga menyangkal dengan keras semua tuduhan yang ditujukan padanya. Kuasa hukum yang diajukan di New York menyatakan Didi dituduh melakukan penculikan, pemberian obat bius, dan pemaksaan melakukan hubungan seksual yang terkadang pemaksaannya menggunakan senjata api. Amerika Serikat bakal membebaskan syarat visa bagi warga negara Qatar. Kementerian Keamanan Dalam Negeri Amerika menyebut Qatar memenuhi syarat keamanan untuk menjadi anggota ke-42 dari program pembebasan visa Amerika atau The Visa Waiver Program, VWP. Tak hanya itu, Qatar juga jadi negara Arab pertama yang mendapat bebas visa dari Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, mengatakan Visa Waiver Program diberikan untuk memperdalam kemitraan strategis dan meningkatkan arus manusia, serta
serta perdagangan antar kedua negara. Pembebasan visa ini memungkinkan warga negara terkait bepergian ke Amerika Serikat untuk keperluan wisata dan bisnis selama 90 hari. Sejauh ini program pembebasan visa rata-rata diberikan ke negara-negara Eropa Barat dan negara kaya di Asia. Pengadilan Distrik Barat Seoul menjatuhkan hukuman denda 15 juta won atau setara 173 juta rupiah kepada Suga BTS. Pemilik nama asli Min Yoon-gi itu dihukum atas kasus mengemudikan skuter listrik di bawah pengaruh alkohol. Hukuman denda dijatuhkan majelis hakim sesuai dengan tuntutan yang diajukan jaksa penuntut hukum. Pengadilan juga memberikan waktu selama 7 hari setelah keputusan untuk Suga mengajukan banding atas hukuman yang diberikan. Sebelumnya, member boyband asal Korea Selatan Suga BTS mengaku bersalah dan meminta maaf karena telah mengemudikan skuter listrik dalam kondisi mabuk. Permintaan maaf disampaikan Suga saat memenuhi panggilan penyelidikan di kantor polisi Yongsan Seoul. Ia juga berjanji tidak akan mengulangi kejahatan yang sama ke depannya. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia, kita mulai dari Bekasi. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkap masyarakat di sekitar tempat pengolahan sampah mengeluhkan belum adanya bantuan dalam memproses kebutuhan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Ini diungkap saat Kemensos menyerahkan bantuan asistensi rehabilitasi sosial kepada pemulung di sekitar tempat pengolahan sampah terpadu TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Saifullah Yusuf mengatakan pihaknya akan memfasilitasi hak-hak kehidupan dasar bagi penduduk di sekitar TPST Bantar Gebang. Kata dia, ada 2.000-an masyarakat rentan yang berprofesi sebagai pemulung di sekitar TPST Bantar Gebang. Lanjutnya, masyarakat yang belum memiliki BPJS akan diproses dan segera dimintai KTP serta persyaratan administratif lainnya. Selanjutnya ke Cianjur. Viral di media sosial video yang memperlihatkan aksi kekerasan antar siswa SDN di wilayah Cianjur, Jawa Barat. Dalam video berdurasi 3 menit 21 detik itu, terlihat 2 kelompok siswa berseragam pramuka dan pakaian olahraga berkelahi di ruang musola sekolah. Kepala sekolah Tita Rosita mengkonfirmasi telah mengumpulkan guru, siswa, dan orang tua murid untuk menindaklanjuti kasus dugaan kekerasan tersebut. Sedangkan Kepala Bidang SD Distikpora Cianjur, Arifin, menduga aksi ini dipengaruhi tontonan negatif di media sosial. Meski para siswa berdalih sedang bercanda, pihak sekolah dan Dinas Pendidikan tetap akan mengambil langkah tegas untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Pada kasus ini, Distikpora Cianjur menekankan pentingnya pengawasan penggunaan gawai siswa. Terakhir ke Ibu Kota Nusantara. Pelatih Timnas U20 Indonesia Indra Syafri mengumumkan timnya akan menggelar pemusatan latihan di Ibu Kota Nusantara IKN Kaltim selama 1 pekan. Latihan yang akan dimulai pada 7 Oktober 2024 itu bertujuan mempersiapkan tim menghadapi Piala Asia U20 2025 di Tiongkok. Pelatihan yang berlangsung di awal Oktober itu juga bertepatan dengan peresmian tahap pertama pusat pelatihan PSSI oleh Presiden Jokowi dan Presiden FIFA Gianni Infantino pada 11 Oktober. Sekjen PSSI Yunus Nusi menyatakan saat ini pembangunan fasilitas di IKN sudah mencapai 90%. Pembangunan mencakup 2 lapangan latihan dan asrama berkapasitas 85 kamar. Pusat pelatihan PSSI di IKN punya luas 34,5 hektar dengan 8 lapangan dan akomodasi lengkap bagi pemain, pelatih, serta tim medis. Pembangunan ini didukung dana hibah FIFA sebesar 5,6 juta dolar Amerika dan anggaran pemerintah Indonesia senilai 127,10 miliar rupiah untuk melengkapi fasilitas serta mendukung program-program PSSI lainnya. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Vanessa mau pamit dulu. Stay safe and happy. Bye-bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.